Lihat UGM juga meyakini, harusnya orang-orang intelektual itu bukan meyakini, tapi memastikan. Ya, hakim jangan berpihak. Hakim, ingatlah, saya sayang sama Anda, bukan benci. Kalau nggak sayang, saya main sikat aja di pengadilan. Saya punya hak untuk ganti hakim. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur dan Bambang Tri. Ini betul-betul panjang episodenya, sahabat-sahabat ya. Nah, tetapi ini sedikit berbeda. Ini sedikit berbeda karena Egy Sujana dan kawan-kawan termasuk bersama dengan Ahmad Hosinuddin itu ke Komisi Yudisial melaporkan hakim yang menangani perkara Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, soal apa yang dia laporkan dan kenapa dia melapor, sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya sama-sama, sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KY yang menerima adalah dari staf kepala biro penerimaan pengaduan perkara dalam konteks kode etik hakim atau para hakim. Yang menerima Pak Jun dan Ibu atau Mbak Nini. Mereka menyampaikan sebelumnya sudah punya inisiatif atas dasar usulannya kepada Kepala Biro Pak Dr. Mulyadi di KY untuk memantau dua perkara ini. Nah, berbarengan dengan itu, istilah tadi gayung bersambut, kami datang ke sini inisiatif juga karena menyadari kekeliruan hakim yang telah kami rasakan gitu loh. Nah, untuk apa dan bagaimananya harus dipahami. Tadi sudah sekilas dijelaskan Pak Ahmad Hosinuddin. Kalau dari yang saya alami, hakim telah berlaku tersinggung ya, dengan apa yang saya lakukan. Padahal hakim itu harus jaga emosinya, harus bijaksana, dan Nabi Muhammad mengingatkan kalau dalam keadaan marah jangan memutuskan. Nah, sebab pasti diduga jadi tidak adil. Nah, kalau dia sudah tersinggung berarti marah. Nah, apa yang membuat hakim tersinggung? Ketika saya mendesak saksi dengan satu pertanyaan yang ada rasa pemikiran yang kuat, yaitu saksi meyakini ijazah aslinya Jokowi tanpa pernah melihat, walaupun pernah melegalisir tapi tidak pernah melihat. Nah, itu aja udah kesalahan. Kok melegalisir nggak pakai ijazah aslinya? Dari bagaimana ceritanya gitu loh. Itu satu persoalan sendiri. Yang keduanya, dia tetap meyakini walaupun tidak pernah melihat. Saya bertanya lebih jauh, Anda mengerti nggak antara meyakini dan memastikan? Karena saya lihat UGM juga meyakini. Harusnya orang-orang intelektual itu bukan meyakini, tapi memastikan. Bagaimana caranya? Caranya Bambang Tri sudah tunjukkan, yaitu melalui penelitian selama kurang lebih 3 tahun. Maka Bambang Tri berani memastikan, bahkan yakin ijazah Jokowi itu palsu. Maka dia siap ditembak kepalanya. Itulah inti mubahalah. Dan Gus Nur tidak percaya dengan Bambang Tri. Awalnya demikian. Ketidakpercayaan ini harus dikonfirmasi kemana lagi kalau bukan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segalanya. Jadi perintah mubahalah ada di surat Ali Imran ayat 61 untuk mengkonfirmasi kebenaran dari Bambang Tri. Itulah maksudnya diadakan mubahalah. Harusnya Jokowi atau siapa yang mewakilinya bisa berani, tapi kan tidak. Jangankan berani mubahalah, datang ke pengadilan aja tidak pernah bisa mendatangkan ijazah aslinya. Nah, hingga dari ini udah 16 saksi berjalan, dan besok katanya saksi ahli. Mari kita bertarung secara intelektual, dan sudah kita buktikan
mereka tidak bisa memastikan. Hanya dengan bahasa keimanan meyakini. Kalau meyakini siapa yang bisa mempersoalkan, orang udah yakin. Gitu loh masalahnya. Jadi oleh karena itu kita datang ke KY supaya hakim jangan berpihak. Hakim, ingatlah, saya sayang sama Anda, bukan benci. Kalau nggak sayang, saya main sikat aja di pengadilan. Saya punya hak untuk ganti hakim, punya hak. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya datang ke KY supaya KY berperan memprosesnya, sehingga keadilan ini bisa didapat dengan baik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat ya. Kita sudah lihat apa komen-komennya pengacara yang Pak Profesor ini, Pak Egy Sujana. Nah, kalau kita lihat videonya tadi itu sahabat-sahabat ya, ya pastilah kita sudah bisa merefleksikan sendiri-sendiri. Nah, saya pasti teman-teman akan punya pandangan tersendiri sekaitan dengan maksud dan tujuan dari Egy Sujana datang ke Komisi Yudisial. Tetapi pada dasarnya sahabat-sahabat, kalau kita melihat itu tadi, bahwa ini ada sedikit gunda gulana lah. Apalagi minggu depan itu kabarnya itu akan ada pemeriksaan saksi ahli yang akan didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Egy Sujana memastikan bahwa seharusnya termasuk UGM itu katanya bukan meyakini, tetapi itu harus memastikan. Ya, kalau kita sudah pastikan kan belum tentu yakin. Tetapi kalau kita sudah meyakini, itu sudah jelas itu memastikan, itu sudah pasti. Nah, itu kan logika-logikanya sahabat-sahabat ya, apa yang dia lakukan. Kemudian itu merasa apa? Egy itu merasa bahwa selama di persidangan itu tidak diberikan ruang oleh majelis hakim. Tetapi kalau kita lihat mulai dari proses awal persidangan, yang sebenarnya yang tidak mau mendengarkan hakim itu bukannya hakim, tetapi Egy Sujana yang kadang oper dalam bertanya kepada saksi berulang. Kemudian hakim itu hanya menegur sebatas bahwa kita harus bertanya sesuai dengan substansi. Nah, itu yang dia coba laporkan ya, sahabat-sahabat ya, bahwa dia hakim itu marah, hakim itu tidak objektif, tidak diberikan ruang kepada mereka untuk menggali lebih dalam lagi. Kan itu sahabat-sahabat. Tapi kan untuk apa diberikan ruang kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu berulang dan hanya itu yang ditanyakan. Dan saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.